Caranya, kita bisa menyikat gigi dengan menaburkan arang di atas sikat gigi. Gigi menjadi salah satu bagian dari tubuh yang penting untuk dijaga kesehatan dan kebersihannya. Yaps, memiliki gigi yang sehat dapat meningkatkan rasa percaya diri kita terhadap penampilan. Bahkan ada berbagai cara memutihkan gigi yang kuning dengan pola makan dan bahan-bahan alami loh. Cara memutihkan gigi kuning juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Seiring bertambahnya usia, warna gigi akan berubah menjadi kuning. Biasanya dengan pemutih gigi dan pembersih rutin untuk membersihkan gigi. Ternyata gigi yang terlihat kuning bisa disebabkan email gigi yang keras sudah terkikis. Sehingga yang terlihat jaringan tulang kuning alami yang ada di bawahnya yang disebut dentin. Berikut ini cara-cara memutihkan gigi kuning dengan bahan rumahan. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mengonsumsi buah-buahan. Salah satu buah yang bisa memutihkan gigi yaitu buah apel. Kandungan asam malat dalam apel bisa meningkatkan air liur loh. Nah, air liur ini memiliki fungsi untuk membersihkan asam. Pasta gigi dengan senyawa dalam nanas dan kandungan bromelain juga bisa membantu memutihkan gigi. Bubuk kunyit. Meski kunyit bisa menimbulkan noda membandel pada pakaian, ternyata kunyit nggak menyebabkan noda pada gigi loh. Soalnya bahan alami yang terdapat pada kunyit bisa mencerahkan gigi dan menghilangkan noda di gigi. Caranya cukup mudah. Kita bisa membasahi gigi dengan membalurkan bubuk kunyit pada pasta sikat gigi. Kita bisa menyikat seperti biasa dan diamkan hingga 5 menit. Bersihkan dengan berkumur dan sikat kembali dengan pasta gigi yang sering digunakan. Minyak kelapa. Cara memutihkan gigi salah satunya dengan menggunakan minyak kelapa. Gak cuma itu kids, minyak kelapa juga bisa membuat gigi lebih sehat. Kita bisa mencoba dengan mengoleskan minyak kelapa pada gigi setelah menyikat gigi. Pastikan mengoleskan secara merata ya, dan diamkan hingga 20 menit. Bersihkan mulut dan berkumur hingga bersih. Baking soda. Produk pasta gigi sering menggunakan baking soda, soalnya baking soda mengandung bahan pemutih alami. Gak cuma itu, baking soda bisa mencegah pertumbuhan bakteri di mulut karena bisa menciptakan lingkungan basah. Kita bisa mencoba dengan mencampurkan 1 sendok teh baking soda dengan 2 sendok teh, kemudian aduk hingga menjadi pasta. Jika sudah, kita bisa menyikat gigi dengan campuran itu. Menyikat gigi dengan baking soda kurang lebih dilakukan dalam beberapa kali dalam sehari. Arang aktif. Arang bisa digunakan untuk memutihkan gigi. Arang memiliki pori dengan daya serap tinggi, sehingga mampu mengikat zat yang membuat gigi menjadi kuning atau kecoklatan seperti tanin. Gak cuma itu, arang juga bisa menjaga kadar keasaman mulut untuk mencegah karang-karang gigi. Caranya, kita bisa menyikat gigi dengan menaburkan arang di atas sikat gigi. Nah kids, itulah 5 bahan alami yang bisa membuat gigi yang kuning menjadi putih. Sekarang kita cari tahu yuk dampak malas sikat gigi sebelum tidur. Siapa nih yang sampai sekarang masih sering merasa malas gosok gigi di malam hari sebelum tidur? Gosok gigi sebelum tidur itu sangat penting loh. Mulai sekarang sebaiknya jangan lagi disepelekan ya kids. Soalnya kalau kamu terus melewatkannya, maka dampaknya bagi kesehatan bisa berbahaya. Dilansir dari kompas.com, malam hari adalah waktu yang paling penting untuk melindungi gigi dari jahatnya bakteri. Soalnya saat tidur suasana dalam mulut jadi asam dan kalau nggak dibersihkan, kerusakan gigi akan lebih mudah timbul. Biar gak malas lagi, ini dia 5 bahaya yang mengancam kalau kita nggak gosok gigi sebelum tidur. Wajib tahu ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Meningkatnya kuman dan bakteri di mulut. Malas gosok gigi di malam hari bikin perkembangan bakteri dan kuman semakin meningkat loh.
Makanya, penting buat kita untuk rajin gosok gigi di malam hari sehingga bakteri dan kuman yang ada di gigi bisa kita cegah pertumbuhan dan perkembangannya. Soalnya, saat malam hari, produksi air liur antibakteri sangat rendah, sehingga aktivitas untuk self-cleansing oleh air liur bisa terhenti. Itulah yang bikin bakteri maupun kuman akan aktif menghasilkan asam, kids. Proses pembersihan sisa makanan yang munculkan kuman dan bakteri ini harus dibantu dengan aktivitas gosok gigi. Nah, yang bikin keselnya lagi, penumpukan kuman dan bakteri yang terjadi karena nggak adanya perlindungan ini bisa bikin bau mulut loh. Ih, nggak mau dong aktivitas terganggu karena bau mulut. Meningkatnya resiko gigi berlubang. Masih berkaitan dengan poin pertama di atas, makanan dari pagi, siang, dan sore bakalan tertumpuk di mulut, khususnya di gigi. Alhasil ini akan membuat risiko gigi berlubang semakin meningkat. Air liur antibakteri yang rendah di malam hari membuat kita lebih rentan terhadap zat yang jadi pemicu gigi berlubang. Makanya kita perlu menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. FYI, saat kita tidur malam, fluoride akan menempel lebih lama pada gigi sehingga membuat gigi jadi lebih kuat. Menumpuknya karang gigi yang bikin bau mulut. Malas gosok gigi sebelum tidur di malam hari membuat plak pada gigi akan mengeras dan membentuk karang gigi. Nah, menumpuknya karang gigi ini juga menyebabkan masalah bau mulut. Duh, malas banget kan kalau sampai bau mulut mengganggu aktivitas. Peradangan gusi. Bahaya lainnya kalau kita malas gosok gigi di malam hari adalah terjadinya peradangan gusi, kids. Ini disebabkan oleh karang gigi yang menumpuk akan tumbuh ke permukaan gigi dan juga ke dalam gusi. Akibatnya perlekatan gusi dan gigi jadi rusak. Nah, aliran darah yang enggak lancar akan membentuk peradangan hingga membuat gusi mudah berdarah jika terkena sikat gigi. Kalau nggak segera ditangani, peradangan gusi yang semakin parah bisa menyebabkan kerusakan tulang alveolar. Hal inilah yang disebut periodontitis atau penyakit periodontal. Menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya. Kebiasaan malas gosok gigi di malam hari juga bisa menjadi sumber dari berbagai penyakit lainnya. Salah satunya penyakit jantung. Dilansir dari berbagai sumber, sebuah penelitian di tahun 2017 yang terbit dalam jurnal Infection and Immunity mengatakan bahwa bakteri yang terlibat dalam penyakit periodontal dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Ini terjadi karena adanya penyumbatan aliran darah ke pembuluh arteri jantung yang disebabkan oleh bakteri yang merusak gigi yang mampu bergerak mengikuti aliran darah. Selain masalah di jantung, bakteri tersebut juga mampu menyerang paru-paru dan ginjal sehingga mengakibatkan masalah pada kesehatan saluran pernafasan dan pencernaan. Gawat banget kan? Sudah tahu berbagai bahayanya kan? Yuk mulai dari sekarang biasakan diri gosok gigi sebelum tidur ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!